Rekonstruksi ini dari Pak Tony. Gimana Pak Tony? Ya, jadi kami ini sebenarnya tidak dikabari ya mengenai rekonstruksi ini. Ya, kami kuasa hukum tidak dikabari. Kami malah tahunya dari rekan-rekan media. Nah, kami khawatir ya, karena dalam KUHP yang namanya orang tersangka yang diancam ancaman hukuman 5 tahun lebih itu harus didampingi di tiap tahap pemeriksaannya. Nah, rekonstruksi ini kan bagian daripada pemeriksaan, bagian dari proses penyidikan untuk membuat terang ya peristiwa pidana. Nah, ini tidak didampingi kan kalau memang Peggy Setiawannya ada. Ya, jadi kami juga mempertanyakan kepada penyidik, ya, kenapa tidak diberi tahu pihak kuasa hukum, ya. Nah, kami mau nemui penyidiknya kesulitan ini kan, karena saking banyaknya siapa yang penyidiknya siapa, kami mau menanyakan sebenarnya kenapa, kan? Itu jadi kami mempertanyakan sebenarnya ya. Nah, jadi harus didampingi sebenarnya. Khawatir ya, apa yang tidak Peggy lakukan, ya, disuruh melakukan. Kalau didampingi kan enak, fair, tahu. Ada kabar Peggy dihadirkan, Pak? Iya, belum tahu. Makanya kami mau menanyakan ke penyidik ini, nggak tahu penyidiknya ini di mana ini. Lampu flash belakang ibu-ibu. Itu ya. Jadi kami kecewa sebenarnya ya. Jadi harusnya sih dikasih tahu biar fair. Sudah tahu kasus ini menjadi perhatian publik ya. Udah se-Indonesia semua memantau, memonitor, harusnya ya diberitahu. Dengan diberitahu itu adalah salah satu untuk menunjukkan bahwa penyidikan ini fair, gitu ya. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Tim penyidik di Treskrimum Polda Jabar menggelar prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon pada Rabu 29 Mei 2024. Di tengah-tengah proses prarekonstruksi, sejumlah teriakan warga menggema. Mereka menyebut bahwa Peggy Setiawan tidak bersalah. Dilansir dari tribunnews.com, warga turut memadati lokasi prarekonstruksi pembunuhan Vina Cirebon dan Eki pada Rabu kemarin. Mereka berulang kali meneriakkan kata-kata tidak bersalah terhadap tersangka yang baru-baru ini ditangkap, yakni Peggy Setiawan usia 27 tahun. Teriakan itu terdengar sejak awal prarekonstruksi di Jalan Perjuangan, tepatnya di depan SMPN 11 Cirebon hingga di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dua lokasi tersebut menjadi saksi bisu peristiwa tragis tahun 2016, di mana Vina dan Eki meninggal dunia akibat penganiayaan oleh sekelompok geng motor. Vina bahkan sempat diruda paksa secara bergiliran di lahan kosong di sebuah gang seberang SMPN 11 Cirebon. Sorakan Peggy tidak bersalah semakin menguat ketika salah satu kuasa hukum Peggy, Tony RM, mempertanyakan kesalahan Peggy kepada warga yang hadir. Secara kompak warga menjawab bahwa Peggy tidak bersalah. Iya, warung nonton TV, Pak. Unggal menit. Jadi Peggy itu salah beli. Beli. Beli ya? Salah uang tak? Ya. Salah. Jadi masyarakat segini cerdas ya Bu ya. Betul. Jadi saya update terus biar masyarakat tahu perkembangannya kan. Peggy Setiawan alias Peron yang menjadi tersangka baru dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon mendapatkan banyak dukungan. Sekira 64 pengacara kini telah mengajukan diri untuk mendampingi Peggy. Mereka juga berencana mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan oleh Mukhtar Effendi, salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum Peggy pada Rabu 29 Mei 2024. Menurut Mukhtar, terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Peggy. Hal itu karena adanya penambahan yang cukup besar dari penasihat hukum pendamping Peggy, di mana saat ini ada total 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Peggy dari berbagai daerah di Jawa Barat. Mukhtar pun mengaku bahwa mereka telah datang menemui penyidik yang menangani kasus Peggy untuk meminta salinan berita acara pemeriksaan atau BAP. Selain itu, pihaknya juga bakal mengajukan penangguhan penahanan untuk Peggy alias Peron. Namun Mukhtar tidak menjelaskan secara rinci apa alasan tim kuasa hukum mengajukan penangguhan penahanan untuk kliennya tersebut. Kurang lebih 64 orang. Itu pun masih. Dukungan untuk Peggy Setiawan alias Peron dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon kini semakin bertambah.
Bahkan pada Rabu 29 Mei 2024 kemarin, sebanyak 64 pengacara telah mengajukan diri untuk mendampingi Peggy. Angka ini pun diprediksi akan terus bertambah. Dilansir dari tribunjabar.id, hal itu diungkapkan oleh Mukhtar Effendi, salah satu perwakilan dari tim kuasa hukum Peggy pada Rabu 29 Mei 2024. Mukhtar mengatakan terjadi perubahan dalam tim kuasa hukum Peggy karena terdapat penambahan yang lumayan besar dari penasihat hukum. Menurutnya saat ini total sudah ada 64 pengacara yang ingin menjadi kuasa hukum Peggy dari berbagai daerah di Jawa Barat. Ia pun memprediksi bahwa angka tersebut akan terus bertambah. Menurut Mukhtar, hal ini menunjukkan bahwa para pengacara peduli dengan kasus yang tengah berkembang. Sebelumnya, Polda Jabar menetapkan Peggy Setiawan alias Peron sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan vina Cirebon dan juga Rizky alias Eki di Cirebon pada tahun 2016. Peggy ditangkap di kawasan Ketapang, Kabupaten Bandung pada Selasa 21 Mei 2024 setelah menjadi buron hampir 8 tahun. Kita meminta salinan BAP. Nah, alhamdulillah secara permohonan kita sudah diterima, cuman untuk salinannya memang tidak bisa diberikan malam ini. Mungkin besok perwakilan dari kami beberapa orang saja datang ke kami untuk meminta tanda tangan daripada calon klien kami. Setelah ditanda tangan maka resmilah dia menjadi menjadi klien kami. Kurang lebih 64 orang. Itu pun masih kemungkinan besar masih bertambah. Tak hanya satu orang, kini tercatat ada 3 saksi yang menguatkan pengakuan bahwa Peggy diduga tidak terlibat dalam kasus pembunuhan Vina. Ketiga saksi tersebut bersumpah sedang bersama dengan Peggy di Bandung, Jawa Barat saat pembunuhan Vina dan Eki 27 Agustus 2016. Ketiga saksi ini adalah Suharsono alias Bondol, Suparman, dan juga Ibnu. Melalui kuasa hukumnya Tony RM, ketiga rekan kuli bangunan Peggy ini telah diperiksa sebagai saksi. Suharsono mengaku pada malam kejadian, yakni 27 Agustus 2016, ia pulang ke Cirebon dan melihat adanya kecelakaan yang akhirnya terungkap merupakan pembunuhan Vina dan Eki. Saat itu Bondol mengaku bahwa ia pulang diantarkan oleh Peggy untuk naik angkot. Sementara Peggy tetap berada di Bandung, Jawa Barat. Hal ini juga dikuatkan oleh kesaksian Suparman yang menegaskan bahwa pada malam kejadian ia tidur di Bandung bersama Peggy Setiawan. Pada malam 27 Agustus 2016, sekitar pukul 12 malam, Suparman mengaku sempat terbangun dan melihat Peggy saat itu sedang tidur di dekat pintu. Ibnu, saksi ketiga yang dipanggil, adalah orang yang juga mengantar Bondol pulang ke Cirebon. Ibnu pun bersaksi bahwa Peggy ada di Bandung dan sempat bercengkrama dengan mereka. Kini, Tony pun berharap bahwa kasus pembunuhan ini bisa benar-benar diselidiki hingga tak ada penangkapan pada orang yang tak bersalah. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin. Pengacara kondang Hotman Paris Sutapa yang menegaskan bahwa 5 terpidana kasus pembunuhan Vina menyatakan bahwa Peggy Setiawan bukan bagian dari pelaku. Hal ini diuraikan kembali oleh kelima terpidana dalam berita acara pemeriksaan atau BAP terbaru. Hotman Paris menegaskan bahwa dalam BAP terbaru, 5 terpidana menyatakan Peggy bukan pelaku, sementara seorang terpidana mengaku Peggy bagian dari pelaku pembunuhan Vina. Hotman dan pihak keluarga Vina pun menyatakan bahwa seharusnya kepolisian melakukan penyelidikan secara menyeluruh sebelum menetapkan Peggy sebagai tersangka. Hotman juga menyebut bahwa Polda Jawa Barat belum berhasil menangkap pelaku sebenarnya pembunuhan Vina, termasuk saat Polda Jawa Barat menghapus 2 DPO yang dianggap fiktif. Hotman merasa sanksi pasalnya 3 nama DPO tertera dalam surat dakwaan hingga BAP dari 8 terpidana yang sudah divonis. Hotman mengatakan pihaknya dan keluarga Vina merasa tidak terima dengan penghapusan 2 DPO oleh Polda Jawa Barat. Jadi terhadap DPO yang katanya sudah tertangkap bernama Peggy, sikap keluarga adalah jangan di Polda Jabar agar jangan bikin tergesa-gesa membuat keputusan bahwa dia adalah pelaku begitu. Oke, sebagai tambahan, kami mendapat informasi bahwa 6 dari terpidana ini sudah di BAP lagi oleh Polda Jabar dalam minggu-minggu terakhir ini,
Ternyata katanya 5 terpidana ini mengatakan bukan Peggy pelaku yang DPO, hanya 1 yang mengakui. Jadi 5 lawan 1. 5 terpidana ini mengatakan di BAB bahwa bukan Peggy pelakunya yang DPO, sedangkan 1 mengakui. Jadi 5 lawan 1. Itu terhadap Peggy. Ya. Jadi terhadap Peggy, keluarga mengatakan agar Polda Jabar jangan dulu terburu-buru mengambil keputusan bahwa Peggy adalah yang pelaku DPO.